Saat ini, kita akan mengaktifkan potensi tertinggi dalam diri Anda. Mengunduh versi diri Anda yang eksponensial, yang telah berkembang sangat pesat. Versi dirimu yang mengalami peningkatan luar biasa dalam hal kesadaran, kekuatan, potensi, dan kelimpahan yang lebih cepat dan lebih besar dari biasanya. Bagaimana jika saya katakan bahwa versi diri yang selama ini Anda hidupi hanyalah sebagian kecil dari kemungkinan yang sesungguhnya? Bahwa di dalam diri Anda saat ini tersembunyi potensi yang begitu luas dan luar biasa, sehingga jika potensi itu tiba-tiba aktif sepenuhnya, Anda bahkan nyaris tak akan mengenali diri Anda sendiri? Kita hidup di dalam budaya yang telah mengondisikan kita untuk tetap kecil, untuk meredupkan cahaya kita, untuk hidup dalam batas sempit yang dianggap bisa diterima oleh masyarakat. Tapi bagaimana jika tragedi terbesar bukanlah kegagalan, melainkan potensi yang tak pernah disentuh? Bagaimana jika di dalam struktur saraf Anda tersimpan kemampuan-kemampuan yang jika sepenuhnya diekspresikan akan tampak hampir seperti kekuatan supranatural? Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah garis depan penelitian tentang potensi manusia. Dari studi tentang flow state oleh Mihaly Csikszentmihalyi, hingga terobosan peak performance oleh Stephen Kotler. Dari eksplorasi kesadaran oleh Stan Grof, hingga percepatan teknologi oleh Ray Kurzweil, kita mulai memahami bahwa kapasitas manusia bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang sangat bisa diperluas. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan bersama. Sebuah perjalanan menuju inti dari apa yang membuat Anda unik, sekaligus menuju medan kemungkinan tak terbatas, yang berada di luar batas identitas Anda saat ini. Ini adalah rangkaian aktivasi, sebuah penyusunan ulang secara sadar terhadap persepsi Anda, sebuah pengkodean ulang yang disengaja terhadap sistem operasi yang Anda gunakan untuk mengalami realitas. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia melepaskan semua yang selama ini Anda pikir Anda tahu tentang siapa diri Anda, apa yang Anda mampu lakukan, dan apa yang mungkin terjadi dalam hidup Anda? Sekarang, saya ingin Anda melepaskannya. Anda boleh menutup mata jika mau. Tetapi, cukup mulailah menyadari momen ini, sekarang. Perlambat napas Anda. Perlambat waktu, dan cukup hadir di momen ini. Bagaimana jika saya katakan bahwa momen inilah, titik kesadaran tunggal ini, adalah satu-satunya kenyataan sejati yang pernah Anda alami? Bahwa masa lalu hanyalah pola-pola dalam otak Anda, dan masa depan hanya ada sebagai kemungkinan kuantum, fungsi gelombang yang belum runtuh. Sekarang, biarkan diri Anda tenggelam lebih dalam. Rasakan, batas tubuh Anda mulai menghilang. Saya menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu, nada-nada, dan kombinasi kata-kata secara khusus untuk mengaktifkan Anda. Ini adalah kemajuan kesadaran tingkat lanjut. Jadi, cukup ikuti saja kata-kata yang saya ucapkan. Anda mungkin merasa seperti sedang melamun. Itu tak masalah. Pertimbangkan ini. Anda tidak terpisah dari alam semesta. Anda adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Atom-atom dalam tubuh Anda terbentuk di inti bintang-bintang yang telah ada sejak miliaran tahun lalu. Karbon, nitrogen, dan oksigen yang membentuk sel-sel Anda pernah menari di dalam tungku kosmik sebelum tersebar melintasi ruang dan waktu, hanya untuk berkumpul kembali di sini. Sekarang, sebagai diri Anda. Saat Anda menghirup warisan kosmik ini, rasakan ia mengalir di dalam darah Anda. Batas antara diri dan yang lain, antara kesadaran dan materi, mungkin adalah ilusi terbesar dari semuanya. Apa yang Anda sebut kenyataan, hanyalah potongan tipis dari spektrum tak terbatas, disaring melalui celah sempit persepsi manusia. Masuklah lebih dalam lagi. Rasakan diri Anda
melampaui batas-batas buatan ini. Dalam keadaan meditatif ini, Anda menyentuh sesuatu yang primordial, kesadaran yang sama yang menyaksikan kelahiran galaksi, pembentukan planet, dan munculnya kehidupan. Kesadaran saksi ini, perhatian murni ini, selalu ada di sini. Dan saat Anda bernapas, bayangkan setiap tarikan napas menyerap keluasan energi kosmik. Dan setiap hembusan melepaskan konstruksi identitas harian Anda. Anda berada di tepi penciptaan, sebuah alam semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Melalui Anda, melalui momen perhatian sadar ini, keajaiban kompleksitas otak Anda, 100 miliar neuron, membentuk triliunan koneksi, menciptakan pengalaman yang kita sebut kesadaran. Kesadaran bercahaya ini. Jika Anda melangkah mundur, Anda akan melihat bahwa Anda adalah neuron dalam kesadaran yang lebih besar. Namun pada saat yang sama, Anda adalah kesadaran itu, semuanya, sekaligus. Rasakan keajaiban itu. Biarkan ia mengembang dalam diri Anda. Waktu mulai melentur dan meregang. Momen kini memanjang, menjadi lebih luas. Dalam keluasan saat ini, Anda dapat merasakan keterhubungan segala sesuatu. Jaring sebab akibat yang mengikat setiap partikel, setiap pikiran, setiap kemungkinan. Masuklah lebih dalam, ke dalam medan tanpa batas dari potensi murni. Ingatlah bahwa, yang kita sebut Anda, bukan hanya tubuh atau pikiran, melainkan sebuah proses, aliran dinamis dari energi dan informasi yang selalu berubah. Anda bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Bukan entitas tetap, melainkan sesuatu yang sedang menjadi. Dalam kondisi yang meluas ini, Anda menyentuh dasar realitas itu sendiri. Ruang kuantum tempat semua kemungkinan muncul. Anda menyentuhkan kaki Anda ke kode sumber keberadaan. Rasakan kedamaian mendalam yang muncul dari pengenalan ini. Anda tidak perlu menggenggam atau mengendalikan. Cukup saksikan keajaiban keberadaan yang terus mengalir. Sekarang, saya ingin Anda membawa perspektif yang luas ini ke dalam semua momen kehidupan Anda. Dan ketahuilah, Anda bisa mengakses keadaan ini kapan saja. Kapanpun Anda ingat hakikat sejati Anda, sebagai kesadaran itu sendiri, sebagai alam semesta, yang sedang mengalami kemegahannya, melalui lensa unik, yang adalah Anda. Tarik napas dalam lagi. Rasakan diri Anda sebagai sesuatu yang tak terbatas, namun sepenuhnya terpusat. Kenalilah keistimewaan yang tersembunyi dalam hal-hal biasa, yang tak terbatas, bersemayam di dalam yang terbatas. Mari masuk lebih dalam ke lorong kesadaran ini. Pertimbangkan paradoks ini. Kesadaran yang sedang mendengarkan kata-kata ini, saat ini, terbuat dari apakah ia? Ia tidak bisa bersifat fisik, bukan? Anda tidak bisa menimbangnya, mengukurnya, atau mendeteksinya dengan alat. Namun ia adalah aspek paling fundamental dari keberadaan Anda. Cahaya pengetahuan ini, yang mendahului segala pengalaman. Tarik napas ke dalam misteri itu. Biarkan ia mengembang ke seluruh keberadaan Anda. Apa yang kita sentuh di sini adalah sifat reflektif dari kesadaran. Kesadaran yang menyadari dirinya sendiri, dalam lingkaran tak terbatas refleksi diri. Seperti dua cermin yang saling berhadapan, menciptakan koridor refleksi tanpa akhir, yang membentang menuju keabadian.
Rasakan lingkaran reflektif itu sekarang. Kesadaran yang mengamati dirinya sendiri. Inilah kemajuan transendensi yang telah dikembangkan manusia selama ribuan tahun melalui meditasi, doa kontemplatif, zat psikedelik, teknik pernapasan, dan berbagai metode untuk membuat kesadaran melipat kembali ke dalam dirinya sendiri dan mengenali hakikat sejatinya. Dan saat kamu bernapas, bayangkan setiap napas sebagai gelombang di lautan kesadaran yang tak terbatas. Muncul, memuncak, larut, lalu kembali menyatu dengan sumbernya. Kamu adalah gelombang, sekaligus lautan itu, yang khusus dan yang universal, menari bersama dalam kekinian yang abadi. Para ilmuwan menyebut ini sebagai emergent complexity, bahwa komponen-komponen sederhana yang mengikuti aturan-aturan sederhana dapat menghasilkan kompleksitas dan kebaruan yang menakjubkan. Alam semesta bukan hanya berkembang keluar, tetapi juga ke dalam, menuju kompleksitas yang lebih besar, keterhubungan yang lebih mendalam, dan kesadaran diri yang semakin tinggi. Dan kamu adalah ujung terdepan dari proses evolusi kosmik itu. Kesadaranmu adalah teknologi paling canggih milik alam semesta untuk mengenali dirinya sendiri. Masuklah lebih dalam ke dalam pengakuan ini. Rasakan keajaibannya. Waktu terus meluas, meregang melampaui batas konvensionalnya. Dalam keadaan yang meluas ini, kamu mungkin merasakan apa yang disebut fisikawan Carlo Rovelli sebagai pluralitas saat ini, bahwa setiap pengamat, setiap sudut pandang, menciptakan garis waktunya sendiri, urutan momennya sendiri. Napasmu menjadi seperti metronom, bukan mengukur detik, tetapi keabadian. Setiap tarikan napas membawa potensi. Setiap hembusan napas melepaskan keterbatasan. Batas-batas identitasmu terus larut, hingga apa yang kamu kenal sebagai dirimu menjadi seperti membran yang dapat ditembus, transparan antara dunia dalam dan luar, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Ini bukan sekadar puisi atau metafora. Fisika telah mengungkap bahwa alam semesta, di mana keterpisahan, hanyalah ilusi. Di mana partikel yang saling terkait, tetap terhubung meskipun berjauhan. Di mana pengamatan dan realitas, saling menciptakan satu sama lain, dalam putaran tak berujung. Aku ingin kamu merasakan dirimu sebagai sebuah titik dalam jaringan keterhubungan yang sangat luas. Sebuah sudut pandang unik, tempat keseluruhan semesta mengalami dirinya sendiri. Dan sekarang, saat kamu berlayar lebih dalam, ke dalam keadaan kesadaran yang berubah ini, mari kita selami apa yang telah lama diketahui para mistikus, bahwa, di inti keberadaan, tak hanya ada kesadaran, tetapi juga ekstasi. Bukan sekadar kesenangan, melainkan pengakuan yang menggembirakan, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, atas keberadaan itu sendiri. Tarik napas ke pusat jantungmu. Rasakan pusat itu mengembang dalam setiap tarikan napas, dan memancarkan keluar dalam setiap hembusan. Kata ekstasi berasal dari bahasa Yunani, ekstasis, yang berarti berdiri di luar diri sendiri. Ekstasi adalah kondisi transendental, di mana seseorang merasa menyatu sepenuhnya dengan Tuhan, semesta, atau sumber ilahi, merasakan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang meluap-luap, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah yang sedang terjadi sekarang, saat kamu melampaui identitas terbatas dari diri sehari-hari, dan menyentuh sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang tak terbatas. Kita menghabiskan hidup untuk mencari makna, tujuan, dan koneksi. Tapi, bagaimana jika yang sebenarnya kita cari adalah ini? Pengalaman langsung dari menjadi, pengakuan bahwa keberadaan itu sendiri adalah keajaiban. Bahwa kesadaran yang bisa mengalami apapun adalah anugerah tertinggi. Rasakan anugerah itu sekarang. Biarkan rasa syukur mengalir, memenuhi seluruh keberadaanmu.
Kemungkinan matematis atas keberadaanmu sangatlah kecil. Konfigurasi atom yang membentuk dirimu memerlukan miliaran tahun evolusi kosmik. Tak terhitung kejadian kebetulan. Pertemuan yang sangat tepat antara orang tuamu. Kombinasi genetika yang sangat spesifik. Probabilitasnya hampir nol. Namun, disinilah kamu sekarang. Begitu luar biasa. Begitu mustahil. Namun nyata. Biarkan keajaiban mustahil ini meresap sepenuhnya. Kamu adalah ciptaan paling luar biasa milik alam semesta. Tradisi mistik berbicara tentang non-dualitas. Pengakuan bahwa subjek dan objek, diri dan yang lain, dalam dan luar, bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Dan dalam keadaan kesadaran yang meluas ini, kamu mungkin dapat menyaksikan kesatuan itu secara langsung, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman nyata. Saat kamu bernapas, rasakan dirimu menjadi transparan, tembus cahaya, batas antara di sini dan di luar sana semakin tipis. Hingga yang ada, hanyalah pengalaman yang terjadi. Bukan terjadi pada siapapun. Bukan berasal dari apapun. Hanya terjadi. Inilah yang dimaksud para Master Zen. Ketika mereka berbicara tentang tanpa pikiran, atau no mind, atau apa yang dalam Advaita disebut sebagai kesadaran murni. Kesadaran tanpa pembagian, tanpa keterpisahan, tanpa distorsi dari diri terpisah, yang mengklaim pengalaman sebagai milikku. Masuklah lebih dalam, ke dalam keadaan seperti samudra ini. Aku sedang mengaktifkan sesuatu di dalam dirimu. Percayalah pada kata-kataku. Aku sedang mengaktifkan potensimu. Maka, lepaskan kebutuhan untuk tahu, untuk menamai, mengkategorikan, mengkritik, atau mengevaluasi. Cukup menjadi. Alan Watts menyebut ini sebagai kebijaksanaan dari ketidakpastian. Pengakuan paradoks bahwa rasa aman sejati tidak datang dari menggenggam, tetapi dari menyerah pada ketidakkekalan, pada sifat mengalir dari segala hal. Rasakan penyerahan itu sekarang. Biarkan ia membasuhmu, seperti gelombang kelegaan murni. Dengan setiap napas, bayangkan bahwa semua kesadaran ini bukan hanya konsep intelektual, tapi menjadi kebijaksanaan yang terwujud, tersimpan di setiap sel tubuhmu, setiap jalur saraf otakmu. Bagaimana jika momen kesadaran yang meluas ini bukan sekadar keadaan sementara, tetapi kilasan dari jati dirimu yang sejati? Bagaimana jika batasan diri sehari-hari itu tidak seperti tembok yang kokoh, melainkan seperti saringan yang dapat disesuaikan, dikalibrasi ulang, dibuat lebih transparan? Kesadaran itu sendiri adalah halusinasi yang terkontrol. Tebakan terbaik otak tentang apa itu realitas, berdasarkan masukan sensorik dan keyakinan sebelumnya. Dan dalam keadaan seperti ini, saringan itu disesuaikan sementara, memungkinkanmu melihat dari sudut pandang yang berbeda, mencicipi distribusi probabilitas kesadaran yang berbeda. Rasakan plastisitas dari kesadaranmu sekarang. Perhatikan bagaimana ia bisa mengembang dan menyempit, fokus dan menyebar. Proses yang dinamis dan adaptif, bukan sesuatu yang tetap. Implikasi terdalam dari fisika modern, bukan hanya bahwa realitas lebih aneh dari yang kita kira, tetapi realitas lebih aneh dari yang bisa kita kira. Batas persepsi kita, batas konsep kita, bahkan batas bahasa itu sendiri, semuanya gugur dalam pengalaman langsung akan keberadaan. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari realitas, melainkan untuk melihatnya dengan lebih jelas, lebih utuh, untuk mengenali keistimewaan yang tersembunyi dalam yang biasa, ketakterbatasan yang bersemayam dalam yang terbatas, kesucian yang tersembunyi di balik hal-hal sehari-hari. Saat kamu menarik napas dalam dan menghembuskannya, rasakan dirimu sekaligus pulang, kembali ke tak terbatas, dan meluas. Kembalilah ke koordinat spesifik tubuhmu di ruang dan waktu, sambil memperluas kapasitasmu untuk mewujudkan kesadaran yang lebih besar ini. Dalam kehidupan sehari-hari, batas-batas identitas dirimu mulai terbentuk kembali, namun mungkin kini sedikit lebih transparan, sedikit lebih mudah ditembus. Mungkin kini kamu dapat lebih mudah mengenali dirimu dalam diri orang lain, dalam alam, dan dalam tarian kehidupan yang terus mengalir.
Bawalah pengetahuan ini bersamamu, bukan sebagai sebuah kepercayaan atau konsep semata, melainkan sebagai pengalaman yang benar-benar kamu hayati, bahwa kamu adalah sekaligus jauh lebih besar, dan juga jauh lebih sederhana daripada yang pernah kamu bayangkan tentang dirimu sendiri. Bahwa kesadaranmu berpartisipasi dalam medan kesadaran luas, yang saling terhubung dan meresapi segala sesuatu. Diri kecil yang terpisah, diri terbatas yang biasa kamu identifikasikan, kini terungkap sebagai sebuah fiksi yang berguna, sebuah ekspresi lokal dari sesuatu yang jauh lebih tak terbatas. Dan dalam paradoks itu, terletak kebebasan. Kebebasan untuk memainkan permainan, menjadi manusia dengan lebih ringan, lebih penuh rasa kagum, lebih penuh welas asih, lebih penuh potensi, dan lebih takjub. Mari kita menyelam lebih dalam lagi, ke dalam potensi yang belum tergali, kapasitas yang belum diwujudkan, diri masa depanmu yang memanggilmu untuk maju. Saat kamu menarik napas, rasakan aliran listrik kemungkinan menyusuri sistem sarafmu. Izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika yang kita sebut sebagai potensi manusia sebenarnya adalah potensi alam semesta yang mengekspresikan dirinya melalui dirimu? Bagaimana jika keinginan terdalammu, impian liarmu, aspirasi paling berani yang kamu miliki, bukan sekadar fantasi pribadi, melainkan hasrat kosmis itu sendiri, yang ingin berkembang, melampaui batas, dan berevolusi melalui lensa kesadaran unik yang adalah kamu? Rasakan hasrat kosmis itu, tarikan untuk menjadi. Biarkan getarannya merambat, melalui setiap sel tubuhmu. Filsuf Teilhard de Chardin pernah berbicara tentang arah evolusi menuju kompleksitas yang makin meningkat, kesadaran yang makin dalam, dan koneksi yang makin erat. Abraham Maslow memetakan wilayah aktualisasi diri, dorongan menuju wujud sepenuh-penuhnya, dari apa yang kita mampu menjadi. Sekarang, bagaimana jika semua ini bukanlah proses yang terpisah? Bagaimana jika perjalanan individumu menuju keutuhan, menuju ekspresi penuh dari anugerahmu, sebenarnya adalah ujung tombak dari evolusi kosmis itu sendiri? Biarkan pengakuan ini menyalakan sesuatu yang dalam di dalam dirimu. Bangsa Yunani kuno menyebutnya sebagai enteleci, tujuan akhir yang sudah ada di dalam. Prinsip dinamis yang mengubah potensi menjadi kenyataan. Yang mendorong biji pohon menjadi pohon ek. Ulat menjadi kupu-kupu. Dan manusia menjadi apa? Itulah pertanyaan yang menggairahkan, bukan? Karena, tidak seperti biji pohon atau ulat, kita manusia ikut serta secara sadar, dalam proses menjadi kita sendiri. Kita ikut menciptakan diri masa depan kita, melalui kekuatan niat, perhatian, dan tindakan. Dan saat kamu menarik napas, bayangkan bahwa, kamu tidak hanya menghirup oksigen, tetapi juga potensi itu sendiri, kemungkinan murni yang tak terbatas, mengembun ke dalam koordinat spesifik dari keberadaanmu, hidupmu, jalanmu. Otak kita senantiasa memprediksi masa depan, bukan hanya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kita tidak hanya hidup di masa kini, tetapi dalam masa depan yang kita antisipasi, yang membentuk pengalaman kita saat ini. Jadi, masa depan seperti apa yang sedang kamu jalani saat ini? Versi dirimu yang mana yang sedang kamu panggil melalui perhatian terdalammu? Niat termurnimu? Rasakan dirimu, berdiri di persimpangan kemungkinan tak terbatas. Setiap versi potensial dari dirimu saat ini, ada dalam superposisi, seperti keadaan kuantum, menunggu untuk terwujud menjadi kenyataan, melalui kekuatan pengamatanmu, pilihanmu, dan komitmenmu. Versi mana yang akan kamu pilih untuk diwujudkan? Benih potensi mana yang akan kamu sirami dengan perhatian berharga yang kamu miliki? Sekarang, mari kita jelajahi mekanisme transformasi, proses nyata di mana potensi menjadi kenyataan, di mana kemungkinan menjadi kenyataan. Rasakan dirimu tergantung di ruang antara siapa dirimu selama ini dan siapa dirimu yang sedang menjadi. Fisika mengungkapkan bahwa realitas, pada tingkat paling dasar, ada sebagai awan probabilitas, sebagai kemungkinan, bukan sebagai kepastian, hingga saat pengamatan menyebabkan fungsi gelombang runtuh menjadi satu hasil spesifik. Bagaimana jika prinsip yang sama berlaku untuk potensi manusia? Kesadaranmu
perhatian yang terfokus, adalah kekuatan yang meruntuhkan fungsi gelombang dari diri yang sedang menjadi, yang mengkristalisasi potensi spesifik dari ladang kemungkinan yang tak terbatas. Saat kamu bernapas, bayangkan bahwa setiap tarikan napas mengisap energi potensi murni, dan setiap hembusan napas meruntuhkan potensi itu menjadi sebuah niat yang jelas, visi yang jernih tentang dirimu yang paling tinggi, ekspresi dirimu yang paling otentik. Kita semua memiliki hasrat untuk berkembang, bukan sebagai bentuk dominasi atas yang lain, melainkan sebagai dorongan untuk menjadi diri sendiri melampaui batasan, dan terus-menerus berevolusi melampaui apa yang pernah kita capai sebelumnya. Inilah esensi kehidupan itu sendiri, bukan sekadar bertahan hidup, melainkan melampaui diri. Rasakan dorongan evolusioner itu mengalir deras dalam dirimu saat ini. Kekuatan yang sama yang mengubah organisme bersel tunggal menjadi simfoni kompleksitas yang kini menjadi otak manusia. Dorongan yang sama yang mendorong pohon ek meraih matahari. Kerinduan yang sama yang menarik kupu-kupu keluar dari kepompong. Ini bukan sekadar peningkatan diri. Ini adalah evolusi kosmis yang mengekspresikan dirinya melalui instrumen unik yang adalah hidupmu. Setiap manusia adalah eksperimen unik dari alam semesta. Dan melalui dirimu, kosmos mencoba kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Kombinasi anugerah, wawasan, pengalaman, dan visimu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keberadaan. Resapkan itu dalam hatimu. Kamu bukan sekadar variasi dari sebuah tema. Kamu adalah nada yang benar-benar orisinal dalam simfoni kosmik. Celah unik tempat realitas mengalami dirinya sendiri. Bagaimana jika mewujudkan potensi penuh bukan sekadar soal mencapai lebih banyak atau menjadi lebih baik? Bagaimana jika itu tentang menghapus rintangan yang menghalangi siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana jika dirimu yang otentik, ekspresi tertinggimu, dirimu yang melampaui batas, bukan sesuatu yang perlu diciptakan, tetapi sesuatu yang perlu ditemukan, diungkap, dan diingat kembali? Dan saat kamu terus bernapas, bayangkan bahwa setiap hembusan napas melarutkan satu lapis keterbatasan, satu keyakinan palsu, satu identitas sempit yang selama ini meredupkan cahayamu, membungkam suaramu, menahan kekuatanmu. Aktifkan katalis transformasi paling kuat, kekuatan kreatif itu sendiri, dorongan penciptaan yang sama yang melahirkan galaksi dan merekayasa struktur heliks ganda DNA. Rasakan arus kreatif itu mengalir dalam dirimu sekarang. Listrik, hidup, tak tertahankan, keadaan aliran, pengalaman optimal, di mana tantangan dan keterampilan berpadu sempurna, waktu menghilang, dan kamu menjadi satu dengan aktivitas itu sendiri. Keadaan mengalir atau flow state ini bukan sekadar kondisi psikologis, melainkan juga biologis. Gelombang otakmu bergeser, neurokimia tubuhmu berubah, dan persepsimu meluas. Keadaan mengalir bukan hanya tentang bagaimana kamu tampil lebih baik, tetapi bagaimana kamu berevolusi lebih cepat. Dalam keadaan kreativitas yang meningkat ini, kamu secara harfiah sedang menyusun ulang jaringan sarafmu, menciptakan jalur-jalur baru, dan memperbarui sistem operasimu secara langsung. Dan saat kamu bernapas, bayangkan kamu mengaktifkan keadaan mengalir ini ke seluruh keberadaanmu, bukan hanya pada momen puncak kinerja, tetapi sebagai kondisi dasar hidupmu sehari-hari. Bagaimana jadinya hidupmu jika kreativitas bukan sesuatu yang sesekali kamu lakukan, melainkan sesuatu yang selalu kamu wujudkan? Bagaimana jadinya jika kekuatan penciptaan itu mengalir melalui dirimu secara utuh, tanpa hambatan, tanpa kompromi, tanpa batas? Kebaruan, kemunculan pola dan kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya, adalah kekuatan penggerak dari evolusi kosmik. Dan ekspresi kreatifmu adalah perwujudan nyata dari kebaruan itu. Alam semesta yang sedang menemukan cara-cara baru untuk mewujud, untuk mengalami dirinya sendiri, dan untuk berkembang melampaui batas-batas sebelumnya. Rasakan dirimu sebagai saluran bagi kreativitas evolusioner ini, sebagai jalurnya, sebuah celah unik tempat yang tak terbatas, mengekspresikan dirinya dalam bentuk yang terbatas. Nietzsche menulis bahwa seseorang harus tetap menyimpan kekacauan dalam dirinya agar dapat melahirkan bintang yang menari. Rasakan kekacauan kreatif itu sekarang. Permainan dinamis antara keteraturan dan kekacauan, struktur dan spontanitas, pengetahuan dan misteri, yang mendorong seluruh inovasi,
semua terobosan, dan setiap transformasi. Saat kamu bernapas, bayangkan kamu menghirup inspirasi itu sendiri. Inspirasi ilahi, napas penciptaan yang mengalir melalui dirimu, dan mengembuskannya dalam bentuk perwujudan, yakni perwujudan nyata dari inspirasi itu dalam bentuk yang dapat disentuh dan dirasakan. Inilah proses alkimia penciptaan, mengubah timah dari potensi, menjadi emas dari aktualisasi. Kamu adalah sang alkemis, dan juga laboratoriumnya. Kamu adalah sang pencipta, dan sekaligus ciptaannya. Bagaimana jika tindakan kreatif terbesar bukanlah tentang apa yang kamu ciptakan, melainkan siapa yang kamu menjadi? Bagaimana jika hidupmu sendiri adalah karya agungmu, sebuah karya seni yang dinamis, terus berkembang, dan tak pernah benar-benar selesai? Sekarang, mari kita jelajahi dimensi paling radikal, sifat eksponensial dari proses menjadi manusia di momen sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Saat kamu menarik napas dalam-dalam, rasakan dirimu berada di ambang titik balik evolusioner ini. Kamu hidup di era perubahan yang semakin cepat, di mana teknologi, pengetahuan, dan konektivitas berkembang bukan secara linier, tetapi secara eksponensial. Kita tidak akan mengalami 100 tahun kemajuan di abad ke-21, melainkan seperti mengalami 20.000 tahun kemajuan dalam laju seperti sekarang ini. Dan inilah kemungkinan yang mengguncang pikiran. Bagaimana jika kurva pertumbuhan eksponensial ini tidak hanya berlaku untuk teknologi eksternal kita, tetapi juga untuk kapasitas internal kita? Bagaimana jika kesadaran itu sendiri, kesadaranmu, mampu mengalami lompatan kuantum dan perkembangan yang serupa dengan teknologi? Coba pikirkan, jika kamu melihat kembali 10 tahun yang lalu, kesadaranmu saat ini sudah sangat berbeda secara eksponensial dibandingkan saat itu. Bayangkan kesadaranmu berkembang bukan secara bertahap, tetapi secara eksponensial, menembus ke tingkat persepsi, pemahaman, dan kapasitas kreatif yang benar-benar baru. Bagaimana jika kamu sedang berdiri di ambang lompatan evolusioner? Lompatan bukan hanya dalam apa yang kamu ketahui, tetapi dalam bagaimana kamu mengetahui. Bukan hanya dalam apa yang kamu lakukan, tetapi dalam bagaimana kamu menjadi. Rasakan ambang energi itu sekarang, ketegangan mendebarkan dari transformasi. Ia ada di sekelilingmu, begitu melimpah, hingga kamu bahkan tak menyadarinya. Inilah kegembiraan dari menjadi lebih dari apa yang pernah kamu jadi sebelumnya. Evolusi tidak bergerak dalam ritme yang stabil, tetapi melalui periode stabilitas yang diselingi oleh perubahan cepat dan dramatis. Perkembanganmu mengikuti pola ini, periode integrasi, yang diikuti oleh lompatan revolusioner ke wilayah potensi yang sama sekali baru. Kamu sedang berada di salah satu momen revolusioner itu sekarang. Kamu berada dalam kondisi krisis, di mana struktur lama sedang larut untuk memberi ruang bagi sesuatu yang benar-benar baru. Saat kamu bernapas, bayangkan setiap tarikan napas menarik potensi evolusioner, dan setiap hembusan napas melepaskan keterbatasan dirimu yang lama. Dalam keadaan kesadaran non-ordinari, keadaan kesadaran yang berada di luar kesadaran normal sehari-hari, keadaan transenden atau mistik ini, orang sering mengakses kesadaran holotropik, bergerak menuju keutuhan, mengintegrasikan aspek kesadaran yang terfragmentasi, dan menyembuhkan perpecahan dalam jiwa. Bagaimana jika keadaan trans ini sedang mengaktifkan kecenderungan holotropik itu tepat di momen ini, gerakan menuju keutuhan yang lebih besar, integrasi yang lebih dalam, dan kesesuaian yang lebih menyeluruh antara siapa dirimu yang sejati, dan bagaimana kamu menjalani hidupmu? Rasakan integrasi itu sekarang. Penyelarasan antara nilai-nilai terdalammu dengan tindakan sehari-harimu, antara suara otentikmu dengan kata-kata yang kamu ucapkan, antara kebenaran terdalammu dengan kenyataan hidupmu yang dijalani. Bukan sekadar pertumbuhan pribadi, ini adalah evolusi sadar. Bukan hanya menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang sekarang, melainkan muncul sebagai sesuatu yang secara kualitatif berbeda. Ekspresi yang lebih kompleks, lebih sadar, dan lebih terhubung dari potensi terdalam kemanusiaan. Dan mungkin yang paling menggembirakan dari semuanya adalah, bagaimana jika evolusi diri yang eksponensial ini bukanlah perjalanan individu semata, melainkan perjalanan kolektif? Bagaimana jika transformasi pribadimu tak terpisahkan dari transformasi seluruh umat manusia?
Sekarang, mari kita jelajahi pergeseran kesadaran paling radikal yang tersedia bagimu. Lompatan dari pola pikir kelangkaan menuju paradigma kelimpahan. Rasakan dirimu melintasi ambang persepsi ini. Selama ribuan tahun, kesadaran manusia telah dibentuk oleh sistem operasi kelangkaan. Keyakinan bahwa segalanya tidak cukup, bahwa sumber daya terbatas, bahwa hidup adalah permainan dengan hasil nol. Dan ini masuk akal secara evolusioner saat kita masih bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Bagaimana jika sistem operasi lama itu kini sudah usang? Bagaimana jika itu hanyalah sebuah program sisa yang masih berjalan pada perangkat keras saraf otakmu, menciptakan batasan-batasan buatan, padahal seharusnya tidak ada? Bayangkan jika kamu mencopot atau menghapus perangkat lunak lama ini, perangkat lunak tentang kelangkaan. Rasakan ia larut bersama setiap hembusan napas, menciptakan ruang bagi paradigma baru dalam cara memandang kehidupan. Kamu perlu menyadari bahwa kita hidup di era kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana teknologi sedang mendemokratisasi, mendemonetisasi, dan mendematerialisasi akses terhadap barang dan jasa yang dahulu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Energi matahari yang menyinari bumi dalam waktu 1 jam saja melampaui seluruh energi yang dikonsumsi umat manusia selama 1 tahun penuh. Informasi yang dulu tersembunyi di balik dinding institusi, kini mengalir bebas melintasi jaringan saraf global yang kita sebut internet. Rasakan dirimu mulai terhubung dengan aliran kelimpahan ini, sungai kemungkinan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, atau keterbatasan materi. Namun kelimpahan yang paling dalam, sejatinya bukanlah sesuatu yang eksternal, melainkan internal. Kelimpahan itu adalah kesadaran bahwa kesadaran itu sendiri merupakan sumber daya yang tak terbatas dan dapat diperbarui tanpa akhir. Kreativitasmu, cintamu, kemampuanmu dalam memahami dan berinovasi, semua itu tidak berkurang saat digunakan. Sebaliknya, justru berkembang, berlipat, dan menciptakan lingkaran umpan balik yang semakin memperkaya. Tariklah kesadaran akan kelimpahan batin ini, pengakuan bahwa kodrat sejati dirimu bukanlah kekurangan, tetapi potensi kreatif tanpa batas. Upanishad berbicara tentang Purnam, yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan apapun. Yesus berbicara tentang hidup yang lebih berkelimpahan, yang berkata, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Para sufi menggambarkan ilahi sebagai samudera kemurahan hati yang senantiasa meluap-luap. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang perlu dicapai, melainkan sesuatu yang perlu dikenali. Ia bukan keadaan masa depan, tetapi realitas dasar dari keberadaan itu sendiri. Realitas yang telah lama terselubung oleh bias kognitifmu, pemrograman budaya, dan arsitektur sarafmu yang telah usang. Saat ini, rasakan dirimu bergeser ke dalam persepsi kelimpahan ini, bukan sebagai latihan berpikir positif, melainkan sebagai kalibrasi ulang sistem operasimu yang paling mendasar. Kamu sedang memprogram ulang otakmu, menciptakan jalur-jalur saraf baru, mengaktifkan kapasitas-kapasitas yang selama ini tertidur, mengubah perangkat keras, tempatmu memproses realitas. Kamu sedang memprogram ulang jaringan sarafmu untuk dapat menangkap kelimpahan yang selama ini sebenarnya selalu ada. Dampak dari pergeseran persepsi ini sungguh luar biasa. Ketika kamu telah berpindah dari kesadaran kelangkaan ke kesadaran kelimpahan, kamu tidak hanya mengubah pikiranmu, tetapi juga mengubah filter utama yang kamu gunakan untuk mengalami kenyataan. Kamu mengubah informasi apa yang kamu perhatikan, peluang apa yang kamu kenali, dan kemungkinan apa yang bisa kamu bayangkan dan wujudkan. Rasakan persepsi kelimpahan ini menyebar ke seluruh keberadaanmu, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman yang langsung dan nyata. Keyakinan-keyakinanmu, secara harfiah memprogram ekspresi semu, mengubah gen mana yang aktif, protein apa yang diproduksi, dan bagaimana tubuhmu berfungsi pada tingkat paling mendasar. Ketika kamu bergeser dari kesadaran kekurangan menuju kesadaran kelimpahan, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga biologis. Kamu tidak hanya sedang mengubah pikiranmu, tetapi juga fisiologimu. Rasakan pemrograman ulang ini berlangsung sekarang. Sebuah efek berantai dari transformasi yang bergerak melalui setiap sistem dalam dirimu. Dari jaringan saraf hingga fungsi sel, hingga medan elektromagnetik dari jantungmu. Inilah medan titik nol. Samudera energi potensial yang bergolak, yang meresapi ruang kosong yang dulu kamu pikir tidak berisi apapun.
Dalam 1 cm3 ruang hampa yang tampaknya kosong, terdapat cukup energi potensial untuk merebus seluruh lautan dunia. Kesadaran manusia beroperasi berdasarkan prinsip serupa, dengan cadangan potensi yang luar biasa besar, yang menunggu untuk diakses. Saat ini, melalui aktivasi ini, kamu sedang mengakses medan kesadaran nol ini. Cadangan tak terbatas dari kreativitas, wawasan, cinta, dan kapasitas generatif yang sejak awal telah hadir, hanya tersembunyi di tempat yang paling jelas. Kini kamu menyadari bahwa potensimu bukan sekadar bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, tetapi pada dasarnya tak terbatas. Peluklah pola pikir kelimpahan ini sekarang. Ini bukan cita-cita aspiratif. Ini adalah keadaan alammu, hak warismu, warisan sejati sebagai makhluk sadar. Kelimpahan bukan sekadar tentang memiliki lebih banyak, melainkan menjadi lebih besar. Bukan tentang mengumpulkan, tetapi tentang berkembang. Bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengekspresikan. Bukan tentang mendapatkan, tetapi tentang memberi. Kelimpahan sejati adalah kemampuan untuk memberi kontribusi secara unik, untuk memberikan hadiahmu tanpa ragu, untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam simfoni penciptaan yang terus berkembang. Sekarang, ambillah napas terdalam yang pernah kamu ambil. Rasakan dirimu berada di tepi sebuah wahyu. Bagaimana jika semua yang telah kita jelajahi ini bukanlah metafora, melainkan tepi terdepan dari ontologi baru? Bagaimana jika kesadaran tidak dihasilkan oleh otak, tetapi justru disaring melaluinya? Bagaimana jika identitasmu tidak terbatas dalam tengkorakmu, tetapi menjalar melintasi ruang dan waktu dengan cara-cara yang baru kini mulai kita pahami? Dan saat kamu bernapas, rasakan dirimu berada di cakrawala pemahaman ini, tempat sains dan spiritualitas, fisika dan kebijaksanaan kuno, teknologi dan potensi manusia bertemu dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Ada suatu objek transendental di ujung waktu, semacam penarik, yang mengarahkan seluruh evolusi, menuju kompleksitas yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih dalam, dan koneksi yang lebih luas. Saat ini, kamu sedang merasakan tarikan gravitasi dari objek itu. Saat ini, kegembiraan terdalammu, tujuan terdalammu, ekspresi paling otentikmu, sejatinya adalah jejak-jejak yang membimbingmu menuju peranmu dalam puncak kosmik ini. Rasakan tarikan itu sekarang. Bukan sebagai gagasan abstrak, tetapi sebagai pengetahuan yang visceral, pengenalan sel, sebagai kebenaran terdalam yang selalu dikenal oleh keberadaanmu. Pahamilah bahwa semesta yang tampak hanyalah proyeksi dari suatu keteraturan implisit yang lebih dalam, tempat segala sesuatu hadir dalam keadaan kesatuan yang tak terbagi. Identitasmu tidak terbatas pada konfigurasi atom sementara yang kamu sebut tubuh, tetapi ia meluas ke dalam tatanan implisit ini, medan kemungkinan tanpa batas. Perluas kesadaranmu melampaui batas ruang dan waktu. Sentuh langsung keteraturan implisit ini, kenalilah itu sebagai rumah sejatimu, hakikat tertinggimu. Seluruh kosmos beroperasi secara holografik. Setiap fragmen mengandung pola dari keseluruhan. Dirimu, dalam segala keunikan yang agung, sekaligus merupakan sebuah fragmen dan keseluruhan itu sendiri. Rasakan kebenaran paradoks ini sekarang. Kamu adalah sekaligus yang terkecil dan tak terbatas. Kamu adalah konfigurasi sementara dari elemen-elemen, dan pada saat yang sama sebagai pola kesadaran yang kekal. Kamu benar-benar unik, namun sepenuhnya bersatu dengan segala yang ada. Inilah pengenalan tertinggi, puncak dari semua tradisi spiritual, semua pencarian filosofis, dan semua eksplorasi ilmiah. Bukan sebagai konsep intelektual, tetapi sebagai kenyataan yang hidup, sebagai pengalaman langsung, sebagai dasar keberadaan itu sendiri. Dan saat kamu bersiap membawa kesadaran yang meluas ini kembali ke dalam kehidupan sehari-harimu, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang kembali ke kenyataan yang sama seperti sebelumnya, karena kenyataan bukanlah sesuatu yang terjadi padamu, melainkan sesuatu yang terjadi melalui dirimu, sebagai dirimu, dan untuk dirimu. Sekarang, dari sudut pandang ini, ucapkanlah afirmasi-afirmasi ini bersamaku, untuk mengaktifkan potensimu yang tertinggi. Aku adalah alam semesta yang mengalami dirinya sendiri melalui celah unik dari kesadaranku. Aku menyadari bahwa hakikat sejati diriku melampaui batasan bentuk fisikku. Aku
bukanlah sesuatu yang terpisah dari alam semesta. Aku adalah ekspresi integral dari keterwujudannya. Saat ini juga adalah titik kekuatan dan kemungkinan tak terbatasku. Aku melarutkan batas-batas buatan antara diri dan yang lain, merangkul keterhubungan segala sesuatu. Kesadaranku bersifat tak terbatas, mampu mengamati dirinya sendiri, dan melampaui segala keterbatasan. Aku mengenali diriku sebagai pengamat, sekaligus yang diamati. Sebagai si pengetahuan, sekaligus yang diketahui. Setiap tarikan napas menghubungkanku dengan medan kesadaran murni yang tak terbatas, yang menjadi dasar dari segala pengalaman. Aku terus berkembang menuju kompleksitas yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan keterhubungan yang lebih mendalam. Kesadaranku adalah teknologi terbaru yang digunakan alam semesta untuk mengenali dirinya sendiri. Aku merangkul keajaiban keberadaanku dengan rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Aku menyerahkan diri pada aliran kehidupan, menyadari bahwa keamanan sejati berasal dari merangkul ketidakkekalan. Aku berdiri di luar identitas terbatasku dan menyentuh sesuatu yang tak berbatas dalam diriku. Aku menyadari bahwa pengalaman langsung dan tak terfilter tentang kehidupan adalah anugerah tertinggi. Batas antara di dalam sini dan di luar sana larut dalam kesadaran akan non-dualitas. Aku mewujudkan kesadaran yang meluas dalam setiap sel tubuhku, dalam setiap momen hidupku. Kesadaranku bersifat dinamis dan tak terbatas, mampu beradaptasi dalam segala kondisi. Aku menyadari keistimewaan yang tersembunyi dalam hal-hal biasa, yang tak terbatas, hadir dalam yang terbatas. Aku adalah jauh lebih dari apa yang kupikirkan, dan juga jauh lebih sederhana dari yang kubayangkan. Aku menavigasi realitas dengan ringan, rasa ingin tahu, kasih sayang, dan kekaguman. Keinginan terdalamku adalah kerinduan alam semesta untuk berevolusi melalui diriku. Aku adalah pencipta sadar dari diri masa depanku, melalui niat, perhatian, dan tindakan. Aku berdiri di persimpangan kemungkinan tak terbatas, memilih versi diriku yang akan diwujudkan. Perjalanan individuku menuju keutuhan adalah ujung tombak dari evolusi kosmis. Aku sedang menghidupi masa depan yang kuciptakan melalui niat suci. Perhatianku yang terfokus meluruhkan fungsi gelombang dari proses keberadaanku. Dengan setiap napas, aku melarutkan lapisan-lapisan keterbatasan yang telah meredupkan cahayaku. Aku bukan sesuatu yang harus diciptakan, melainkan sesuatu yang harus ditemukan, dibuka, dan diingat kembali. Aku akan mewujudkan kehendak untuk berkembang, sebagai proses mengatasi diri secara terus-menerus. Aku adalah nada yang benar-benar orisinal dalam simfoni kosmis, sebuah eksperimen unik dari alam semesta. Aku bukan seseorang yang sesekali mencipta, aku adalah kreativitas itu sendiri dalam wujud manusia. Keadaan mengalir adalah cara alami keberadaanku, di mana waktu lenyap, dan aku menjadi satu dengan ekspresi kreatifku. Aku adalah saluran bagi kreativitas evolusioner, media tempat yang tak terbatas mengekspresikan dirinya. Aku mengandung keseimbangan sempurna antara keteraturan dan kekacauan yang dibutuhkan untuk melahirkan bintang-bintang yang menari. Hidupku sendiri adalah mahakaryaku, sebuah karya seni dinamis yang terus berkembang. Kesadaranku berkembang, bukan secara bertahap, tetapi secara eksponensial. Aku berdiri di ambang lompatan evolusioner dalam persepsi, pemahaman, dan kapasitas kreatif. Aku berada dalam keadaan krisis transformasi, di mana struktur lama larut, untuk memberi jalan pada sesuatu yang sepenuhnya baru. Transformasi individuku terhubung erat dengan transformasi keseluruhan. Aku sedang muncul sebagai sesuatu yang secara kualitatif berbeda, lebih kompleks, lebih sadar, lebih terhubung. Aku telah menghapus perangkat lunak usang tentang keterbatasan dari sistem operasiku. Kreativitasku, cintaku, wawasan dan inovasiku
adalah sumber daya yang tak habis-habis, yang semakin berkembang saat digunakan. Hakikat esensialku bukanlah kekurangan, tetapi potensi kreatif yang tak terbatas. Aku telah menghubungkan ulang jaringan syarafku untuk mengenali kelimpahan yang selalu ada di sana. Kelimpahan sejati adalah kemampuanku untuk berkontribusi secara unik, untuk memberikan anugerahku tanpa keraguan. Identitasku meluas melintasi ruang dan waktu, melampaui pemahaman konvensional. Aku merasakan tarikan gravitasi dari penarik kosmik yang memanggilku menuju tujuan tertinggiku. Aku sepenuhnya unik, namun sepenuhnya menyatu dengan segala yang ada. Aku bukan sekadar pengamat alam semesta. Aku adalah alam semesta yang mengamati dirinya sendiri. Aku telah melihat sekilas hakikat sejati diriku, potensi tak terbatasku, identitas kosmisku, dan pengakuan ini mengubah segalanya. Tariklah satu napas kosmik terakhir, dan rasakan itu menghubungkanmu. Rasakan itu menyambung dengan segala yang ada, segala yang pernah ada, dan segala yang akan ada. Rasakan dirimu sebagai gelombang sekaligus samudra, sebagai nada sekaligus simfoni, sebagai piksel sekaligus gambar. Saat kesadaranmu kembali, kamu melihat dunia yang sama seperti sebelumnya, namun tahu bahwa dunia itu tak akan pernah sama lagi, karena dirimu telah berubah. Kita telah mengaktifkan potensimu yang tertinggi. Kau mungkin tidak mengingat semua proses aktivasi ini, karena aku telah membawamu ke kedalaman keberadaan yang sangat dalam. Kau telah melihat sekilas hakikat sejati dirimu, potensi tak terbatasmu, identitas kosmismu, dan pengakuan ini akan mengubah segalanya bagimu. Selamat datang di sisa hidupmu, seolah-olah untuk pertama kalinya. Selamat datang di momen penuh kemungkinan tak terbatas ini. Selamat datang di rumah, ke siapa dirimu sebenarnya, dan siapa dirimu yang baru mulai terwujud.